Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dari hasil tracing dan testing pada sejumlah kejadian tersebut, berdasarkan data per 19 November, berdasarkan hasil pemeriksaan PCR di Labkesda 21 November 2020, ditemukan di Tebet total 50 kasus positif. Dan di Petamburan sebanyak 30 kasus, dan di Megamendung terdapat 15 kasus. Atas adanya kerumunan pada kegiatan yang dilakukan dalam rangka acara keagamaan dan pernikahan tersebut, Kemenkes menghimbau semua orang yang mengikuti acara tersebut dan siapapun yang merasa telah kontak erat dengan orang yang hadir agar melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Berjuang bersama TNI dan Polri dalam hal ini untuk menghabisi atau menyingkirkan gerakan-gerakan radikal. Karena hari ini kita tolak saudara Rizik Syihab apabila hadir. 5. Jika gerakan intoleransi terus memaksa diri mengadu domba, memecah belah anak negeri, Kami merasa miris dengan sikap Habib Rizik Syihab dengan pengikutnya. Mendukung sepenuhnya statement dari Pangdam Jaya Majen Dudung Abdurrahman untuk membubarkan Front Pembela Islam atau FPI dari Bumi Pertiwi. Tangkap Habib Rizik Syihab, tangkap Rizik Syihab, penjarakan Rizik Syihab, penjarakan Rizik Syihab. Silahkan saudara pergi lihat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bubarkan FPI. Bahkan tidak cukup hanya dibubarkan, namun seharusnya menjadi ormas terlarang. Menolak kedatangan Habib Rizik apabila hanya menjadi provokator yang akan mengacaukan keamanan. Tolak Habib! Tolak Habib! Tolak Habib! Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya karena pasti tujuannya baik untuk republik ini, untuk negara ini. Siapapun yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat, saya akan melakukan penegakan hukum yang tegas dan akan melakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan Habib namanya itu. Jangan merasa bahwa dia mewakili umat Islam. Tidak. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri. Itu perintah saya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam. Jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Tapi Anda yakin FPI tidak akan bisa dibubarkan? Karena kalau Front Pembela Islam dibubarkan, besok dibikin lagi Front Persatuan Islam. FPI juga. Front Persaudaraan Islam. FPI lagi. Makanya kita bangga. Begitu terjadi penghinaan terhadap Rasulullah, satu anak muda, saudara. Anak muda. Seorang muslim, dia nggak terima Rasulullah dihina. Apalagi negara mendukung penghinaan tersebut. Apa yang dia lakukan, saudara? Itu dia ambil pedang, dia tebas kepala gurunya, saudara. Silahkan dunia menganggap ini anak radikalis. Kami nggak peduli, saudara. Bagi kami, anak tersebut adalah pahlawan umat Islam, saudara. Berani, benar, dan berani mentaati seluruh ketentuan peraturan dan undang-undang. Dan kalau itu dilanggar, sanksinya di antaranya dapat diberhentikan. Depannya lagi apabila itu seperti gubernur sudah meminta ke polisi, TNI untuk bergerak kita. Papar ya, COVID. Enggak ada ajakan. Mana ajakannya? Allah yang sehat, yang segar, yang punya kesempatan, rame-rame kita ke sana insya Allah. Insya Allah hari Sabtu, malam Ahad, kita akan bikin maulid di Petamburan. Sekaligus insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang keempat. Penghinaan Nabi dipenggal, saudara. Jangan salahkan umat Islam.
kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Jadi manusia jangan pengecut, mau penggal kok nyuruh-nyuruh umat. Kalau berani datang sendiri. Klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan. Semuanya sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada, tidak ditambah, tidak dikurangi. Prof DKI bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Dan ini dilakukan oleh Jakarta. Maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umur, jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Iya. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan. Dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya, menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Karena itu saya menyambut baik apa yang dikerjakan oleh saudara kita di FPI, bahwa FPI bisa menjadi perekat persatuan umat. Kata kuncinya adalah persatuan. Oh, maklumlah mereka sirik. Nasib Ahok moncer jadi bos Pertamina. Lah, nasib junjungan mereka apes, turun kena kasus porno cat esek-esek. Menghina umat Islam, menghina ulama. Karena itu kita minta kepada majelis hakim
agar terdakwah ini segera ditahan. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Berjuang bersama TNI dan Polri dalam hal ini untuk menghabisi atau menyingkirkan gerakan-gerakan radikal. Anda tahu semuanya bahwa FPI, HTI, ataupun PKI Arab sudah berani mencoba-coba untuk melakukan gerakan revolusi. Maka dari itu, mari sahabatku patriot Garuda Nusantara seluruh Indonesia, baik Anda yang sehat maupun yang sakit, yang belum pernah ikut berjuang ataupun yang sudah pernah ikut berjuang, mari kita sing-singkan lengan baju kita, membantu TNI dan Polri dalam hal ini untuk melindungi atau menjaga kedaulatan Republik Indonesia. yang keras setuju. Saya sebagai warga Kota Surakarta, tidak saya saja yang malu, tapi kalian juga harus malu. Apabila kota kita yang ayam dan tentrem, penuh teposiro, adem ayem, rukun, ada orang-orang yang nantinya akan menimbulkan kegaduhan. Oleh karena itu, saya suruhkan kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta, terkhusus kepada yang hadir di sini, mewakili organisasi-organisasi masyarakat, mewakili elemen-elemen masyarakat, mewakili simbol-simbol masyarakat, paguyuban-paguyuban yang ada di masyarakat. Kita serukan bersama, hari ini kita tolak saudara Rizik Syihab apabila hadir di Kota Solo. Setuju? Setuju. Siap. Yang keras, setuju? Setuju. Bentangkan sepandukmu. Siap. Dan saudara sekalian,
kita ingin menunjukkan bahwa bangsa ini kita rebut dengan tumpahan darah. Jutaan pahlawan kita telah gugur merebut bangsa ini. Untuk memerdekakan bangsa ini tidak hal yang mudah. Patriot Garuda Nusantara Jawa Timur mendukung pemerintahan Negara Republik Indonesia yang sah. Kami Patriot Garuda Nusantara Jawa Timur. Bertekad jiwa dan raga ikut menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45. Kami Patriot Garuda Nusantara Jawa Timur. Mendukung sepenuhnya langkah-langkah kebijakan Presiden Republik Indonesia, TNI dan Polri dalam rangka menjaga stabilitas nasional. Kami Laskar Adat Dayak Nasional dan Pemuda-Pemudi Dayak Kalimantan Timur menyatakan dengan tegas: 1. Menolak setiap gerakan intoleran yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 2. Siap menjaga barisan terdepan melawan segala bentuk intoleransi, ujaran kebencian, dan tindakan yang dapat membahayakan kondisivitas negara. 3. Mendukung pemerintah, TNI, dan Polri untuk memberantas aliran-aliran radikal pemecah belah bangsa. 4. Menjaga keutuhan NKRI dalam bingkai persatuan dan kesatuan. 5. Jika gerakan intoleransi terus memaksa diri mengadu domba, memecah belah anak negeri, menyebarkan keresahan dan kebencian serta ajaran-ajaran intoleransi, maka kami siap melawan dan menghabisi mereka. Merah putih kami jaga, NKRI harga mati. Dayak, Dayak, Dayak. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Kami FPR Kota Bekasi. Pernyataan sikap Forum Betawi Rempuh. 1. Mendukung sepenuhnya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan program pemerintah. 2. Menolak segala bentuk kegiatan yang merongrong dan menghalangi pemerintah dalam merealisasikan program-programnya. 3. Siap menjadi benteng pemerintah dan bangsa Indonesia untuk menghadang sekelompok Islam garis keras dan intoleran sehingga menimbulkan ketidakstabilan ketahanan nasional. 4. Pada kesempatan ini pula kami merasa miris dengan sikap Habib Rizik Syihab dengan pengikutnya khususnya pada acara peringatan Maulid Nabi yang tidak menyejukkan umat, namun justru memanasi dan menyampaikan ucapan kotor terhadap umat. Padahal Nabi Muhammad selalu memberikan tauladan kepada kita untuk bersikap lemah lembut sebagaimana Islam. 5. Mengajak umat Islam Kota Bekasi pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya
untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan siapapun termasuk yang menyatakan dirinya tokoh agama yang mengakibatkan perpecahan. Demikian pernyataan sikap kami selaku FPR Kota Bekasi. Kita Koalisi Indonesia Tanah Airku melihat situasi, kondisi, dan perkembangan politik nasional saat ini yang terpaksa TNI dan Polri harus ikut turun tangan. Maka dengan ini kami menyatakan sikap dukung sepenuhnya langkah dan sikap tegas TNI Polri baik di DKI Jakarta maupun di wilayah yang lain dalam menghadapi kelompok intoleran, radikal, berbalutkan agama. Mendukung sepenuhnya statement dari Pangdam Jaya Majen Dudung Abdurrahman untuk membubarkan Front Pembela Islam atau FPI dari Bumi Pertiwi. Ormas tak berizin yang bernama FPI ini bahkan tidak cukup hanya dibubarkan, namun seharusnya menjadi ormas terlarang. Pimpinan FPI telah terbukti menggelorakan kebencian, provokasi, permusuhan kepada negara, presiden, TNI, Polri di depan umum. Atas nama rakyat Indonesia yang mencintai tanah air, kita sangat tidak terima presiden, TNI, Polri dilecehkan oleh ormas yang tidak memiliki izin dari pemerintah. Jika aparat tidak bersikap tegas kepada para musuh negara, maka dikhawatirkan rakyat yang tidak sabar melangkah sendiri-sendiri, siap membantu TNI dan Polri menghadapi mereka apapun resikonya. Demi membela tanah air, kami siap berkorban walaupun nyawa taruhannya. Bagi kita, membela negara adalah jihad suci sebagaimana diajarkan oleh para pendiri bangsa ini. Banyumas secara tegas menolak sangat keras apa yang disebut dengan revolusi Rizik Syihab di Jakarta. Revolusi yang nyata telah menimbulkan kegaduhan dengan sejumlah kata-kata kotor dan provokasi, hasutan yang sangat berbahaya bagi keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Bubarkan karena sudah tidak sesuai dengan ruh Indonesia, ruh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak mau dengan acara kehadiran FPI dengan mengadakan kegaduhan yang semakin tidak jelas arahnya. Dia selalu menggemborkan ingin membuat negara bersyarat Islam. Dia selalu menjelek-jelekan TNI dan Polri. Kita sebagai bangsa Indonesia dari koalisi kita yaitu setuju mendukung pada TNI Polri untuk menegakkan yaitu keadilan, menegakkan tegakan kepada FPI untuk segera dibubarkan. Kami menolak semua bentuk kekerasan yang ada. Yang kedua, siapapun yang melanggar hukum harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak pandang bulu siapapun mereka. Mari kita senantiasa bergandeng tangan dengan TNI Polri untuk selalu mengawal jalannya kebijakan-kebijakan pemerintah yang sah. Apabila ada sekelompok atau segelintir orang yang mengatakan bahwa presiden itu ilegal, presiden tidak sah, tapi mereka masih hidup di Indonesia, mestinya harus pergi dari Indonesia. Ini negara yang diperjuangkan oleh para pahlawan dengan susah payah, dengan perjuangan, dengan bertaruh nyawa, harta dan benda. Apabila ada segelintir manusia, segelintir kelompok yang selalu bikin rusak, yang selalu bikin gaduh di Indonesia, harus kita lawan, jangan dibiarkan. Mari kita sebagai rakyat Indonesia tetap bersatu menjaga kelangsungan negara ini untuk kemakmuran bersama dari Sabang sampai Merauke.
Jangan sampai terprovokasi. Siapapun yang memprovokasi, siapapun orangnya, kalau memang memecah belah bangsa ini harus ditangkap, harus diadili, dijebloskan ke penjara dengan hukum yang seberat-beratnya. Bahwa pergerakan-pergerakan kelompok-kelompok yang ingin mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah benar-benar nyata dan ada di hadapan kita sekalian. Kami meminta kepada aparat khususnya TNI Polri untuk menindak tegas terhadap anasir-anasir atau kelompok-kelompok yang ingin mencoba untuk mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita tidak boleh tinggal diam bahwa hari ini yang baik, bahwa hari ini yang terpilih kepada bangsa Indonesia cukup banyak. Tetapi kalau kita yang mayoritas kemudian diam, maka jangan salahkan kalau suatu saat Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tercapek-capek. Kita peduli, kita meminta untuk seluruh aparat TNI Polri, pada Panglima TNI, kepada Kapolri untuk menindak tegas kelompok-kelompok yang ingin mengganggu dan melecehkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara harus punya wibawa, negara harus punya kekuatan, bahwa ketika simbol-simbol negara telah dilecehkan, sama saja telah melecehkan bangsa Indonesia. Karena bagaimanapun bahwa pemerintahan yang saat ini adalah merupakan pemerintahan yang sah, hasil keputusan, hasil kesepakatan, hasil pilihan dari seluruh mayoritas masyarakat Indonesia. Kalau itu tidak dihargai oleh mereka, maka sama saja mereka telah melawan kepada pemerintahan yang sah. Oleh karena itu harus kita lawan. Jangan kita tinggal diam pada kelompok FPI. Kalau saudara tidak sepakat, kalau saudara tidak mau mematuhi terhadap aturan-aturan yang sudah disepakati oleh bangsa Indonesia, maka sekarang juga saudara-saudara keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepada kelompok organisasi FPI, kami meminta, silahkan, ini negara demokrasi, tetapi harap diingat bahwa negara demokrasi sebebas apapun pasti ada batas-batasnya. Ada etika di dalam penyampaian pendapat, ada aturan-aturan yang harus diikuti. Maka ketika saudara tidak sepakat, saudara ingin mengkritisi kebijakan-kebijakan, harus dengan aturan-aturan yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia. Tapi kalau saudara-saudara tidak mau ikut aturan yang ada di Indonesia, silahkan saudara pergi, lihat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bubarkan FPI, bubarkan FPI, bubarkan FPI. Rizik Syihab, penjarakan Rizik Syihab, penjarakan Rizik Syihab. Saudara telah dianggap sebagai imam besar, saudara dianggap sebagai tokoh panutan, tapi perilaku saudara tidak mencerminkan seorang yang pantas untuk diikuti. Tapi kata-kata, ucapan saudara tidak pantas untuk diikuti, untuk dicontoh bagi generasi-generasi muda. Kita meminta kepada pemerintah, khususnya TNI Polri, kalau mereka tetap membangkang, kalau mereka tetap melawan, tindak tegas, tangkap dan bila perlu penjarakan seluruh tokoh-tokoh FPI dan pengikutnya. Tangkap Rizik Syihab, tangkap Rizik Syihab, tangkap Rizik Syihab. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple.
dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen.
Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature gimana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.